Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada masalah sedikit. Ya, lain tak seberapa oke lah. Para sahabat, kita kembali kepada pembahasan tentang tasawuf yang merupakan satu di antara pilar atau rukun agama kita, yaitu agama Islam. Jadi agama Islam mempunyai tiga rukun. Yang pertama adalah rukun Islam yang menjelaskan tentang hukum hakam, macam mana cara kita sholat, berpuasa, berhaji, demikian juga jual beli dalam pernikahan, munakahat, jinayat, hudud, demikian juga yang lainnya. Manakala yang kedua adalah berkenaan dengan arkanul iman yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah atau prinsip-prinsip tauhid. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, seperti mana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang masyhur dengan istilah atau penamaan hadis Jibril. Manakala yang ketiga ialah satu rukun yang menjelaskan tentang interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkenaan dengan akhlak, ya, dalam hati kita, berkenaan dengan akhlak. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kata para ulama, rukun ihsan inilah yang menjadi kemuncak daripada ajaran Islam. Siapa orang yang telah menghimpun tiga rukun ini, tiga rukun yang disebutkan tadi dalam hati dia, dan telah diimplementasikan, telah dipraktikkan dalam kehidupan dia sehari-hari, maka barulah dia dikira sebagai seorang yang telah sempurna dalam menunaikan rukun agamanya dengan baik. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ajaran tasawuf adalah ajaran yang membimbing kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan zahir dan batin kita, demikian juga antara interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga antara interaksi kita dengan manusia, demikian juga alam semesta secara umum. Di dalam tasawuf kita diajarkan tentang keseimbangan dalam hidup. Ya. Di dalam Islam kita diajarkan tentang bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan baik bersama alam semesta, menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga hutan dengan baik, demikian juga menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Di dalam tasawuf semuanya diajarkan. Demikian juga bagaimana cara kita berinteraksi atau bersemuka dengan takdir, ya, takdir-takdir dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk mengambil hikmah, mengambil pengajaran, demikian juga mengambil ibrah daripada apapun jua yang berlaku dalam kehidupan kita. Sama ada takdir itu berkenaan dengan kebaikan ataupun sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, di dalam tasawuf takdir itu satu ya. Ya, tak ada istilah baik dan buruk. Ya, tak ada istilah baik dan buruk atau tak ada pilihan antara baik dan buruk. Semuanya baik. Semua takdir itu baik sebenarnya. Tak ada satupun takdir yang tak baik. Ya. Yang memandang takdir itu buruk bukan diri kita, akan tetapi nafsu kita. Adapun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seluruh takdir itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menentukan takdir, ya, yang menyusun takdir yang akan berlaku dalam kehidupan kita, adalah zat yang tidak mempunyai satupun, walaupun satu sifat yang buruk. Ya, manakala dalam kaedah kita diajarkan bahwa suatu perbuatan yang buruk itu merupakan sesuatu yang terbit atau yang berasal dari sifat buruk yang ada pada diri seorang. Manakala kita mengetahui bahwa seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah sifat-sifat yang baik, yang elok, yang cantik. Tak ada satupun sifat yang buruk yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, boleh kita pastikan bahwa segala apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Akan tetapi terkadang kitalah yang memandang sesuatu itu buruk disebabkan karena
Kita hanya memandang sepintas lalu, hanya memandang zahirnya saja. Kalau sekiranya kita mampu melihat apa yang berada di sebalik takdir yang terkadang kita anggap sebagai takdir buruk, maka kita barulah sadar bahwa tidak ada satupun takdir yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam pandangan syariat dan pandangan akal kita, memanglah takdir itu terbagi menjadi dua, takdir yang baik dan buruk. Tapi hakikatnya semua takdir adalah sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, kita sedia maklum bahwa beberapa puluh tahun belakangan ini risau, takut ketika mendengar istilah tasawuf. Mereka menganggap bahwa tasawuf itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang membimbing seorang untuk menjadi orang yang sakti misalnya, atau menjadi dukun lah istilah kita. Walaupun hakikatnya tasawuf itu adalah ajaran tentang akhlak, ajaran tentang budi pekerti. Sama ada akhlak dan budi pekerti yang kita jadikan sebagai alat untuk berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk adabul ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun akhlak atau budi pekerti yang kita jadikan sebagai wasilah untuk berinteraksi bersama manusia pada umumnya, yang diistilahkan dengan adabul insaniyah. Para sahabat sekalian, insya Allah kita akan membuka peluang atau kesempatan kepada para sahabat yang ingin bertanya atau bagi soalan berkenaan dengan tasawuf. Tapi tak ada lagi yang bagi soalan. Mungkin ada masalah yang kurang dimengerti berkenaan dengan tasawuf ini. Ramai orang yang menganggap bahwa tasawuf ini bukanlah ajaran daripada Islam. Seperti yang telah dituduhkan oleh sekelompok orang yang tidak atau belum memahami ajaran Islam secara mendalam dan secara luas. Kalau kita baca dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, demikian juga dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan menjumpai sangat banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh tasawuf. Misalnya nilai keikhlasan, nilai kejujuran, bertaubat, khusyuk dalam melakukan ibadah. Demikian juga zuhud kepada dunia. Itu merupakan intipati atau intisari dari ajaran tasawuf yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan saya nasihatkan kepada para sahabat yang ingin mendalami ilmu tasawuf melalui kitab. Ada beberapa kitab yang perlu kita kuasai dengan baik, tentunya dengan bimbingan seorang guru sebelum kita menyelami dan mengamalkan ajaran tasawuf. Yang pertama, sebagai kitab basic, kitab asas, para sahabat boleh membaca kitab Haqaiq Anit Tasawuf, yaitu kitab yang menghimpun tentang manhaj, demikian juga prinsip-prinsip dalam tasawuf yang dikarang oleh satu di antara guru kepada guru kami, yaitu Sayyidi Syekh Al-Imam Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu ta'ala an, yang mana kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan juga ke dalam bahasa Indonesia. Bagi para sahabat yang ingin memahami dasar-dasar tasawuf atau basic daripada ilmu tasawuf, bolehlah cari kitab itu, baca. Tetapi saya cadangkan kalau nak baca kitab itu kena baca di hadapan guru yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pemahaman yang benar tentang tasawuf. Bila mana para sahabat telah membaca kitab Haqaiq Anit Tasawuf, sama ada terus daripada kitab Arab dia ataupun daripada kitab terjemah dan dalam bahasa Melayu diterjemahkan oleh satu di antara sahabat kami, murid kepada guru kami, yaitu Sayyidi Mustafa Thayyib daripada Kelantan. Ada dua jilid besar lah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah baca kitab itu. Bila mana kitab ini telah dikuasai dengan baik, maka bolehlah
kita membaca kitab yang lain. Misal membaca kitab Muqaddimah Tasawuf karangan daripada Sayyidi Syekh Al-Imam Ahmad Zarruq radhiyallahu taala an, ya, sebagai peringkat kedua setelah membaca kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Selepas itu boleh baca kitab Hikam, ya, Sayyidi Ibnu Athaillah Sakandari yang telah disyarahkan oleh Sayyidil Imam Ahmad Ibnu Ajibah radhiyallahu taala an, yang bertajuk Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam. Bila mana ketiga kitab ini telah kita kuasai dengan baik dan benar di bawah bimbingan seorang guru yang mempunyai kefahaman dan pemahaman tasawuf yang sahih dan mendalam, barulah boleh kita baca kitab-kitab yang lain. Misal kita nak baca kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, boleh. Kita nak baca kitab Al-Minanul Kubra misal, boleh, karangan daripada Sayyidil Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an. Atau nak baca kitab Awariful Ma'arif karangan daripada Sayyidil Imam, ya, As-Sahrawardi. Ya, demikian juga kitab-kitab yang lain. Ya. Tetapi saya nasihatkan kepada para sahabat sekalian, nak belajar tasawuf ini, ya, kena belajar di bawah bimbingan atau pentarbiyahan seorang mursyid atau guru yang layak dan mempunyai kepakaran dalam tasawuf. Okeylah, itu sebagai muqaddimah kita dalam muzakarah yang kita buat pada malam hari ini. Mungkin ada di antara para sahabat yang ingin bertanya, ya, nak bagi soalan. Oh, tak ada lagi. Maknanya dah paham semua dah. Oh, tak ada soalan. Dalam tasawuf, ketika kita bersemuka dengan takdir, sama ada takdir yang kita panggil dengan istilah takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, walaupun pada hakikatnya seluruh takdir itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa adab yang diajarkan oleh tasawuf ketika kita sedang bersemuka dengan takdir agar kita mendapatkan hikmah, demikian juga pengajaran daripada takdir yang berlaku ke atas diri kita dalam kehidupan ini. Prinsip pertama yang kena ada dalam jiwa kita ketika kita berinteraksi dengan takdir adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita letak buruk sangka dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana kita telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang bersemuka dengan sesuatu yang tidak kita ingini, sesuatu yang tidak kita inginkan, maka buruk sangka inilah yang merupakan punca kepada kesukaran dan kesukaran, demikian juga masalah-masalah dalam diri kita ketika mana kita berinteraksi dengan takdir yang tidak kita harapkan. Tetapi bila mana kita mulakan, ya, penyambutan takdir itu dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga sesuatu yang mungkin pada awalnya atau pada mulanya serasa berat dalam hati kita, dalam jiwa kita, tetapi disebabkan kerana kita mulakan dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seberat apapun masalah maka akan menjadi menjadi ringan, ya, menjadi ringan. Ya, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, Allah akan bimbing kita, demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan mendampingi kita untuk melalui masa-masa yang sukar atau sulit itu, dalam bahasa Indonesia sulit, ya, dengan baik, dan insya Allah kita akan mendapatkan anugerah limpahan kefahaman dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu soalan, bagaimana pendapat Ustadz mengenai, ya, pandemik, ya, COVID-19 dari, ya, pandangan tasawuf, ya, perspektif tasawuf. Seperti ini. Seperti kita telah ketahui bahwa dalam tasawuf kita diajarkan tentang adab dalam berinteraksi dengan takdir, ya. Dan kebetulan pada saat ini kita sedang menghadapi satu takdir yang secara zahirnya kelihatannya kayak menyusahkan lah, kelihatannya secara zahir, ya, menyusahkan,
menekan, bahkan mungkin akan menyebabkan orang stres misalnya. Ya, menyebabkan orang susah. Sebenarnya seperti ini. Ya, dalam pandangan tasawuf, seluruh takdir itu dianggap sebagai guru yang mendidik dan mengajar kepada manusia tentang nilai-nilai ketuhanan. Ya, baik dalam bentuk virus seperti yang sedang melanda dunia saat ini, ataupun mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi kita harus faham bahwa belajar tasawuf itu bukan hanya melalui kitab, bukan hanya melalui bacaan kita, bukan hanya melalui ibadah yang kita lakukan setiap hari, tetapi belajar tasawuf itu boleh kita lakukan melalui apapun, ya, dari takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya berupa takdir yang sesuai dengan harapan kita, ataupun takdir yang mungkin kita tidak sukai. Ya, contoh seperti apa yang terjadi pada saat ini, ya, di tengah masyarakat kita, ya, yang sedang melanda diri kita, yaitu ya, cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui virus, ya, COVID-19. Dan dalam pandangan tasawuf, virus ini adalah guru yang luar biasa. Ya, saya pernah menyampaikan pada pengajian sebelum ini bahwa virus yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin dianggap hantu oleh orang yang tak seberapa paham tentang hakikat, akan tetapi dalam pandangan tasawuf, virus ini adalah guru yang luar biasa yang mengajarkan kita tentang hakikat. Dan itu tergantung kepada seseorang yang memandang virus itu. Bila mana dia memandangnya dengan mata hati, ya, dengan ainul basirah, maka dia akan melihat bahwa virus itu adalah guru sejati yang datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajar kita tentang adab-adab kehambaan yang apabila telah melekat pada diri kita akan membimbing kita dan menghantarkan kita untuk boleh memahami tentang nilai-nilai ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang bersebaran di alam jagat, di alam semesta ini. Ya. Jadi dalam pandangan tasawuf, apapun yang berlaku dalam kehidupan dunia ini dianggap sebagai guru. Ya, guru, ya, tentunya dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat. Ketika kita dilanda musibah seperti apa yang terjadi pada saat ini, dan kita menganggapnya sebagai guru, bukan berarti kita mengabaikan syariat. Ya. Zahir kita tetap menunaikan tuntutan syariat, yaitu menjaga diri agar tidak terjangkit. Tetapi hati kita harus meletakkan virus yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai guru kerohanian. Ya, jangan kita jadikan sebagai musuh yang harus kita bantai, yang harus kita caci maki, seperti yang bersebaran, ya, tersebar di media sosial yang menganggap bahwa virus, ya, ini adalah musuh, virus ini adalah sesuatu yang dianggap sebagai musuh lah, sesuatu yang harus diperangi, harus dianggap musuh lah, seperti itu. Ya, itu pandangan orang awam. Adapun pandangan orang yang mempunyai cahaya basirah, maka dia berusaha untuk melihat apapun yang terjadi dengan pandangan hikmah, ya, dengan pandangan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah kecuali musibah itu sebagai perantara atau sebagai wasilah untuk mentarbiyah, mendidik kita agar kita sadar, agar kita mengetahui dan agar kita faham tentang nilai-nilai ketuhanan yang ada di jagat raya ini, di alam semesta ini. Jadi dalam menghadapi musibah atau cobaan pada saat ini yang dianggap sebagai cobaan, walaupun dalam pandangan tasawuf apa yang terjadi pada saat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai guru yang mengajarkan kita tentang hakikat kehidupan, hakikat kehambaan kita, demikian juga mengajarkan kita tentang hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pandangan yang tajam melalui ainul basirah yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada golongan-golongan tertentu yang ada di muka bumi ini. Itu pandangan tasawuf tentang apa yang sedang melanda
kita pada saat ini. Adapun seorang yang tidak pernah belajar tasawuf, dia akan disibukkan dengan virus itu. Ya, dia senantiasa memikirkan bagaimana cara untuk terhindar. Ya, jadi datangnya virus itu justru akan menyebabkan hidup dia semakin tersiksa, semakin tertekan. Ya. Takut, ya, was-was, saling curiga mencurigai, ya kan? Kita tetap harus menjaga diri kita. Memang secara syariat, tetapi di dalam hati kita harus paham bahwa inilah kehendak terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti banyak hikmah yang berselindung di sebalik apa yang sedang berlaku, ya, ke atas diri kita pada saat ini. Jadi para aulia itu tak pernah merasa pusing, tak pernah merasa khawatir, tak pernah merasa risau dengan apa yang sedang melanda. Mereka tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup mereka, yaitu meningkatkan quality dan quantity kemakrifatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan tasawuf, apa yang melanda kita saat ini dianggap tak wujud, dianggap sebagai waham, bayang-bayang yang tak perlu mencuri perhatian kita, yang tak perlu mencuri hati kita sehingga menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang tidak pernah belajar tasawuf, maka dia akan merasa terhantui oleh masalah. Dia akan merasa tertekan, dia akan merasa depresi mungkin, ya, oleh berlakunya masalah yang terjadi pada saat ini. Ya. Mungkin itu ya dalam pandangan tasawuf. Sini pula ada satu soalan, mana yang perlu kita utamakan, belajar tasawuf, fiqh atau tauhid terlebih dahulu? Mula-mula kita kena belajar tauhid dulu. Kita belajar tentang tauhid dulu, prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip keimanan. Ya, setelah itu barulah kita belajar fiqh. Itu menurut sebagian para ulama. Tetapi suatu masa dulu, masa kami mengaji kat Mesir, mengaji hadis lah kepada salah seorang guru kami, yaitu Maulana Syekh Dr. Yusri Jabr hafizahullah wa ala syekhina radhiyallahu ta'ala anhum wa anil jami'. Ada seorang pelajar bertanya, "Syekh, mana yang perlu didahulukan? Apakah belajar fiqh dulu, lepas itu belajar tauhid, barulah belajar tasawuf?" Kata beliau, kena buat tiga sekali. Ya, pada satu masa kita kena belajar, ya, 3 ilmu itu sekali. Kita bagilah masa kita. Ya, mungkin petang atau mungkin hari ini kita belajar fiqh, lepas itu esok pula kita belajar tauhid, lepas itu lusa kita belajar tasawuf, demikian juga seterusnya. Ya, kita bagilah masa kita untuk belajar ketiga-tiga ilmu itu. Sebab ketiga-tiga ilmu itu perlu, ya, sangat kita perlukan. Ya, syariat bertujuan untuk mengontrol, ya, tubuh badan kita, ya, manakala tauhid bertujuan untuk mengontrol keimanan yang ada dalam jiwa kita, manakala tasawuf adalah bertujuan untuk menghantar hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali dan mencintainya. Macam itu ya. Itu ya, tadi soalan yang pertama berkenaan dengan pandangan tasawuf. Pandangan tasawuf tentang apa yang sedang berlaku pada saat ini. Kita berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu risau, jangan terlalu panik lah. Jalani kehidupan ini dengan baik, tentunya dengan tetap menjaga syariat, ya. Menjaga syariat dengan baik, ya. Selalu tetap basuh tangan, jaga kebersihan, jaga jarak dengan orang lain, tetapi hati senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan hati kita bersama Allah, ya. Jangan pula musibah atau cabaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk semakin mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mungkin kita terlalu panik, ya, terlalu merasa tertekan, terlalu merasa terseksa, ya kan, susah dengan apa yang sedang berlaku, dan menyebabkan hati kita semakin tidak tenang, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Anggap ya apa yang berlaku pada masa ini, ya, sebagai bayang-bayang. Jangan terlalu menyebabkan kita risau. Ya, kita tetap kena berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ujian yang pasti akan berlalu. Ya, pasti akan berlalu apabila telah sampai waktunya. Para aulia tidak ada yang panik, ya.
tidak ada yang panik, biasa-biasa aja. Ya, bagi para aulia lah, orang-orang awam aja yang terlalu panik, ya kan? Ya. Allahu Akbar. Bukan berarti kita menganggap enteng atau meremehkan apa yang sedang terjadi pada saat ini, bukan. Na'udzubillah, tasawuf tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Tetapi kita diajarkan oleh agama kita untuk seimbang, ya, dalam menghadapi masalah. Ya, hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang terjadi pada saat ini menyebabkan hati kita lalai dari Allah, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa mengambil ibrah dan hikmah dari apa yang sedang terjadi pada saat ini. Ya. Jangan terlalu risau lah, jangan terlalu pening lah, jangan terlalu panik lah dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ya, yakinlah bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala apapun yang terjadi di muka bumi ini. Itu yang perlu kita yakini. Pertama, kita mulai dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merancang, ya, telah mengatur segala apapun yang terjadi di dunia ini dengan pengaturan yang penuh dengan hikmah. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk berlari dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berteriak di atas gunung, ya, berteriak sebagai ungkapan rasa ketidakpuasan kita terhadap apa yang terjadi pada saat ini, tidak akan merubah, ya, takdir. Alangkah lebih baiknya apabila kita jadikan takdir ini sebagai pemacu, sebagai penyemangat kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kecuali itulah yang terbaik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ma asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi engkau membenci sesuatu, akan tetapi ternyata apa yang engkau benci itu adalah sesuatu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling baik, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebalikannya, ya. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, akan tetapi ternyata apa yang engkau cintai adalah bukanlah sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala maha baik. Itu aja, ya, maha baik. Tidak pernah salah dalam menentukan takdir. Inilah takdir terbaik untuk kita pada saat ini. Kita jalani dengan baik, jaga syariat dengan baik, jaga jarak, tetap di rumah. Ya. Rajin-rajin cuci tangan, basuh tangan. Nah, itu pada zahir kita. Adapun hati kita, mantapkan keyakinan kita kepada Allah. Hadirkan hati kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya. Tapi kayaknya sudah paham semua ini. Apalagi di sini banyak tuan guru dan para ulama, para kiai. Jadi malu kita. Ya. Jadi tasawuf ini adalah ilmu yang mengajarkan tentang kunci kebahagiaan, ya, hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya kan? Sebab dengan ilmu tasawuf ini kita belajar tentang bagaimana cara kita memaknai kehidupan ini dengan baik. Bagaimana cara kita menikmati kehidupan ini dengan indah. Ya, orang yang hatinya senantiasa risau, galau misalnya kan, itu adalah seorang yang hatinya kosong dari nilai-nilai kerohanian, kosong dari tasawuf. Ya, kalau seandainya nilai-nilai tasawuf itu telah berlabuh di dalam hati kita, telah bersemai dalam jiwa kita, Allahu Akbar, kehidupan ini kayak kehidupan yang penuh dengan bunga-bunga lah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang Masya Allah, ya, sangat indah lah. Ya, kehidupan para aulia seperti itu. Kehidupan orang-orang yang faham tentang kerohanian seperti itu. Mereka senantiasa bahagia. Kebahagiaan mereka tidak terikat dan terbatasi oleh dimensi waktu dan ruang. Ya, dimanapun mereka senantiasa happy. Ya, bersama siapapun mereka senantiasa bahagia. Dalam keadaan apapun mereka senantiasa bergembira. Karena kegembiraan dan kebahagiaan mereka tidak melekat pada waktu, tempat dan kejadian tertentu, akan tetapi kebahagiaan mereka adalah
ketika mana hati mereka senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kebahagiaan yang dikecapi atau dirasai dalam bahasa Melayu oleh para aulia. Walaupun kita mungkin belum terlalu paham tentang makna dan hakikat itu, akan tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mencoba untuk mencarinya, ya, mencoba untuk menyelaminya. Karena apabila kita tidak menyelami ilmu ini, maka selama-lamanya kita akan seperti ini. Ya, bahkan terkadang sesuatu yang seharusnya menyebabkan kita bahagia dan gembira, akan tetapi disebabkan karena hati kita kosong dan hampa dari nilai-nilai kerohanian, malah ternyata sesuatu yang seharusnya membahagiakan kita malah menjadi sesuatu yang menyebabkan kita menderita. Apa yang menyebabkan perkara itu berlaku macam itu? Itu disebabkan karena kebahagiaan kita itu melekat pada benda, ya, pada tempat, pada waktu, pada suatu peristiwa. Ya, sehingga apabila peristiwa itu menyakitkan, maka kita tidak akan mampu merasai kebahagiaan. Adapun apabila hati kita ini senantiasa kita sandarkan, kita gantungkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa mengecapi dan merasai kebahagiaan tak kira masa dan tempat. Itulah kehidupan para aulia. Kalau kita ini Allahu Akbar, jauh lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan dan ujian pada saat ini, tujuannya agar kita kembali sadar. Kita kembali sadar yang kita ini terlalu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera kembali kepadanya. Sebab kehidupan kita ini sekejap je. Ya. Bila mana kita senantiasa tenggelam dalam kelalaian, ya, tenggelam dalam lumpur, ya, dosa dan kesilapan, maka kehidupan kita akan semakin menderita. Ya, Allah turunkanlah musibah ini agar kita ingat Allah, kita ingat kematian. Nah, cobalah kita tengok tiap-tiap hari, kita tengok ke Facebook kita, ke Twitter atau ke Instagram kita, tengok ya, jumlah orang yang mati disebabkan karena virus ini tiap-tiap hari bertambah. Ya, kita semakin ingat mati kan. Maknanya virus itu membawa hikmah. Dan virus itu kata para ulama tasawuf, ya, sebagai guru yang mengajarkan tentang kebijaksanaan, yang mengajarkan tentang makna redha, makna taslim, tawakal, sabar kepada Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Dan itu adalah suatu anugerah lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sufi atau ahli tasawuf memandang peristiwa yang sedang berlaku pada saat itu seperti mana yang telah saya jelaskan. Mereka tidak risau sebab mereka yakin ada Allah yang maha pentadbir, dengan pentadbiran yang terbaik dan penuh dengan hikmah. Ya. Boleh ya? Tengok lagi, ada tak soalan? Tak ada soalan dah. Alhamdulillah. Para sahabat sekalian, jadi belajar tasawuf ini kita kena belajar kepada orang yang pakar. Saya tak cakap yang saya ini pakar, tak. Saya pun sedang belajar lagi. Saya setakat menyampaikan apa yang saya terima daripada para guru-guru kami. Demikian juga daripada apa yang saya baca. Walaupun bacaan saya tak seberapa banyak daripada kitab-kitab para ulama. Dan itulah yang saya sampaikan, yang saya share kepada para jamaah, para sahabat sekalian. Bukan sebab saya ini pandai, bukan sebab saya ini faham. Tak. Kita sama-sama belajarlah. Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pandai itu ada lagi yang lebih pandai. Macam itu. Jadi kita saling berbagilah, ya, berkongsi ilmu dalam bahasa Melayu. Ya, belajar tasawuf kena belajar kepada seorang yang pakar. Ya, seorang yang cukup syarat. Ya, seorang guru yang, ya, keilmuan dia mendalam. Ya, syariat dia mantap. Demikian juga kefahaman dia tentang ilmu tauhid juga sempurna dan juga berkenaan dengan ilmu tasawuf. Sehingga ya, perjalanan kerohanian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu selamat tanpa adanya
benda-benda yang menyebabkan kita terpesong daripada tujuan sebenar daripada perjalanan kerohanian kita, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala, merasai, mengecapi kedekatan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat dengan diri kita, tetapi kitalah yang jauh dari Allah. Kita yang jauh dari Allah. Allah tak pernah jauh daripada makhluk. Ya. Tetapi kita yang menghijab diri kita daripada kedekatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha laisa bimahjubin, kata Sayyidi Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab, tetapi kitalah yang menghijab diri kita dengan dosa. Sifat-sifat buruk kita, demikian juga dengan nafsu, dan kepentingan yang ada dalam diri kita. Itulah yang menjadi hijab. Bila mana hijab-hijab itu telah kita buang, kita tepikan, kita bersihkan, maka kita akan merasai kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami cukup dekat, rapat kepada dirinya melebihi urat nadi kita. Tapi kita yang tak mampu merasai kedekatan Allah Subhanahu wa taala sebab kita terbungkus oleh hijab, terbungkus oleh tutupan, terbungkus oleh bayang-bayang kegelapan. Kalau sekiranya bayangan-bayangan kegelapan itu kita buang, sama ada dosa, maksiat, cinta kepada dunia, hubbud dunia, demikian juga memperturutkan hawa nafsu, kita dah buang, dah kita bersihkan semuanya, maka kita akan merasai kedekatan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita. Soalan seterusnya, bencana yang melanda sekarang ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kita manusia, bukan soalannya, biasa yang tak pandai menilai. Ya, betul lah. Ya, kata Puan Tini Izhar, betul. Ya, apa yang sedang melanda kita saat ini adalah suatu anugerah sebenarnya. Ya, sebab dengan musibah yang berlaku saat ini, kita senantiasa ingat mati kan. Ya, kita senantiasa mengingati kesilapan-kesilapan kita. Ya, kesabaran kita diuji. Ketika mana Allah menguji kesabaran kita, maknanya Allah mengkehendaki atau menginginkan kita menjadi orang-orang yang sabar, sehingga dicabar dan dicabar. Macam orang yang belajar ke pondok lah, atau belajar ke madrasah lah kan. Tujuan ujian itu adalah untuk naik kelas lah, kalau dalam bahasa Indonesia. Kita tak boleh naik kelas sebelum melalui ujian. Kena ada ujian lah kan, ada exam lah. Ya, maknanya virus corona pada saat ini adalah proses exam kita lah. Kita naik peringkat bagi orang yang melalui ujian ini dengan baik sangka kepada Allah, dengan penuh tawakal dan sekurang-kurangnya bersabar dalam menghadapinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah pun menjelaskan dalam Al-Qur'an kan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa ketika mereka telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dibiarkan macam itu tanpa dicabar, tanpa diuji? Maknanya semakin meningkat keimanan kita, maka kadar ujian juga akan semakin meningkat. Bahagialah kita bila mana kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu sebagai tanda yang Allah cinta kepada kita. Allah menginginkan agar iman kita semakin meningkat, dan Allah ingin agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam tu kita tetap berbaik sangka. Ya, kehidupan ini senang je sebenarnya, tapi kita yang buat susah kehidupan kita sendiri. Ya kan? Ya, kita yang buat susah kehidupan kita sendiri. Ya, nikmatilah kehidupan itu dengan baik. Ya, relax aja biasa aja, jangan terlalu panik lah, jangan terlalu risau. Ya, kan? Sebab kerisauan kita tidak akan menyelesaikan masalah, malah terkadang-kadang menyebabkan kita semakin jauh daripada apa yang menjadi matlamat sebenar daripada masalah itu. Tujuan Allah menurunkan musibah ini agar kita semakin mengenali Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah, semakin berlari kepada Allah, ya kan? Fafirru ilallah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berlari kepadanya. Fafirru ilallah. Demikian juga dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Kita diajak untuk segera kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sedang
diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya melalui musibah ini. Orang yang beriman tak layak baginya untuk berkeluh kesah, apatah lagi komplain kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang sedang melanda kita pada saat ini. Tak layak. Ya, tak sesuai lah. Ya, tak logik lah kita nak komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah, apatah lagi nak berkeluh kesah. Kita adukan musibah ini kepada orang lain. Mengapa pula musibah macam ni? Allah, sebab musibah ini saya tak kerja, sebab musibah ini saya tak ada tak ada gaji, cuti tanpa gaji. Ya Allah, kurang ke lagi ya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Janji kita sehat, alhamdulillah, kita tetap beriman, itulah anugerah yang sebenar. Adapun kurang gaji, cuti tanpa gaji itu biasa aja. Tak payahlah terlalu menyusahkan diri kita yang selalu menyusahkan diri kita sendiri. Allah tak pernah menyusahkan diri kita. Ma ja'alallahu minad dini fil dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagimu, tidak menginginkan kesusahan. Tapi kita yang letak diri kita ya pada posisi yang susah, kitalah yang menyusahkan diri kita sendiri. Jadi para sahabat sekalian, nikmatilah apa yang sedang melanda diri kita saat ini. Ya kan, nikmati aja, alhamdulillah. Mesti itulah takdir terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga adab ubudiyah kita kepada Allah. Ya. Jangan kita berkeluh kesah kepada makhluk tentang apa yang sedang berlaku saat ini. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menyebabkan kita jatuh dari pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nikmati aja kehidupan ini. Ya kan? Tapi bukan bermakna menikmati tanpa menunaikan tuntunan syariat. Tetaplah tuntunan syariat kita kena buat juga lah kan. Jaga jarak, ya, tetap di rumah, jangan keluar, ya kan. Lepas itu pula jaga kesehatan kita, ya, cukupkan ya rehat kita, istirahat kita, ya, jaga pemakanan kita. Demikian juga rajin-rajin basuh tangan, ya kan. Tetaplah tuntutan syariat kita kena tunaikan juga. Tetapi hati kita kita kena redha, kita kena bergembira, ya kan, dengan apa yang sedang berlaku pada saat ini. Walaupun zahir kita tetaplah menunaikan tuntunan syariat, tuntutan syariat. Macam kehidupan ini senang aja sebenarnya. Tapi kita yang ya, saja buat kehidupan kita ini susah, walaupun sebenarnya tak susah pun. Ya. Nah, itulah pandangan ulama tasawuf ya, dalam menghadapi apa yang sedang berlaku pada masa ini. Dalam pandangan orang awam, ujian ini sebagai musibah ya, sebagai musibah lah. Tapi kalau dalam pandangan orang-orang yang faham tentang ketuhanan, ya, orang yang faham tentang tentang hakikat lah istilah kita, mereka menganggap bahwa ini adalah anugerah. Ya, virus corona ini adalah syekh, guru yang mengajarkan arti dan makna kehidupan yang sebenar. Kan alhamdulillah. Ya, itu para sahabat sekalian. Jadi jangan terlalu risau lah, biasa aja, nikmati kehidupan ini, nikmati. Jangan terlalu susah lah, jangan menyusahkan diri. Ya kan, inilah masa kita untuk berehat kan. Sebab sepanjang hidup kita sebelum ini mungkin kita ada di jalanan, ada di office, ya kan. Ya, sibuk dengan dunia. Ya. Allah sayang kepada kita, diturunkanlah seorang syekh, guru yang bernama virus corona. Ya, kata Allah kepada virus ni, oke. Ya. Virus corona, saya angkat kamu sebagai guru. Turun ke bumi, ajarkanlah makna dan arti kehidupan. Ya, kebijaksanaan kepada manusia itu. Orang yang beriman, orang yang faham tentang isyarat-isyarat itu, dia akan menyambutnya dengan cara yang baik. Ya, dengan menunaikan tuntutan syariat dan tetap gembira dan redha dalam hati. Macam tu, ahli hakikat macam tu. Para aulia macam tu. Jadi senang. Ya Allah, jangan susah-susah lah, jangan susah-susah hatilah, biasa aja hidup ini, kena nikmatilah. Ya, kalau kita dibuat susah, dibuat tertekan oleh syekh yang datang mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, yaitu virus corona, maka akan semakin susah lah kehidupan kita.
Ya, relax aja, ya, tetap santai lah, jangan terlalu ya susah-susah hati. Boleh ya? Ya, sila para sahabat kalau ada soalan yang ingin ditanyakan. Ya. Oh, tak ada yang ditanyakan. Luar biasa. Ya, guru yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya Syekh virus corona, luar biasa mengajarkan hakikat yang ya, cukup tinggi lah bagi orang yang faham. Jadi virus ini bukan sebagai seksaan, bukan sebagai azab daripada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada seorang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Malah ianya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ada soalan daripada saudara kita Muhammad Hafiz. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu, semoga Ustadz sehat. Amin. Terima kasih atas doanya. Bagaimana mengekalkan pandangan tajalli? Ya. Untuk mengekalkan pandangan tajalli kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menjaga zikir kita. Senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Ya, demikian juga menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan hati itu buta daripada memandang tajalli itu. Di antaranya adalah dosa. Kita jaga hati kita daripada dosa. Demikian juga jaga hati kita agar dunia tidak masuk ke dalamnya. Demikian juga kita kena jaga hati kita agar tidak berharap dan bersandar serta bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita menjaga hati kita daripada dosa, ya, demikian juga menjaga hati kita daripada masuknya dunia, menjaga hati kita daripada harapan dan keinginan selain kepada Allah, dan kita senantiasa berzikir, maka mestilah ya, pandangan atau penyaksian kepada tajalli kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Senang ya benar. Banyak-banyak berzikir. Walaupun mungkin zikir kita itu dalam keadaan lalai, tak ada masalah. Sebab Sayyidi Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala an dalam kitab Hikam telah menerangkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga zikir walaupun dalam keadaan lalai. Sebab berzikir dalam keadaan lalai itu lebih mulia dibandingkan tak berzikir langsung. Dibandingkan tidak sama sekali tidak berzikir kalau dalam bahasa Indonesia. Berzikir ya walaupun dalam keadaan lalai. Ya, gunalah tasbih itu, bawa tasbih. Allah, Allah, walaupun hati kita tak tahulah. Ya, di sini orang panggil merayap, ya, atau apalah, keliling ke sana kemari pikiran kita, tak ada masalah. Ya, sekurang-kurangnya zikir lisan yang kita jaga itu sekurang-kurangnya. Ya, ambil tasbih kita, ya, sambil berjalan, buatlah tasbih kecil kan, boleh buat tasbih untuk jari. Kalau kami dulu diajarkan oleh guru kami, sebab mungkin kita segan atau malu lah menggunakan tasbih yang besar itu. Kami dulu menggunakan tasbih jari. Ya. Jumlah dia 11 aja. Dilingkarkan di jari telunjuk. Ya. Itulah yang kami senantiasa jadikan sebagai alat untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah. Kalau sekarang kan ada dah tasbih apa dia? Tasbih apa nama dia? Ya, yang dipencet-pencet itu. Ya. Guna itulah ya, tetap berzikir kepada Allah ya, sebab zikir itulah yang akan mengikat ya, penyaksian hati kita kepada tajalli kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita tak berzikir maka tajalli itu akan hilang lah. Penyaksian terhadap tajalli itu akan hilang, berlalu ya, karena senantiasa jaga zikir itu. Ya, oleh sebab itu dalam Al-Quran ya betul ya tasbih digital betul lah, saya baru ingat. Oleh sebab itu dalam Al-Quran perintah berzikir itu disampaikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mutlak kan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya.
Tak kiralah dalam keadaan lalai ke, dalam keadaan ingat ke, dalam keadaan berjalan ke, duduk, berbaring, ya kan? Ya, sambil makan, ya, sambil bekerja, lisan kena senantiasa berzikirlah. Sekurang-kurangnya jangan dengan zikir lisan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Senantiasalah lisanmu basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala walaupun hati kita lalai. Ya. Walaupun hati kita lalai, tetap berzikir Allah, 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 Allah. Kalau kita mungkin malu, pada mulanya malu melafazkan disertai dengan suara, sekurang-kurangnya dengan gerakan bibir kita lah. Macam makan pun macam Allah, hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mampu menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya dengan lisan. Ya. Tapi kalau kita telah terbiasa dengan zikir lisan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kita zikir qalbi, zikir hati. Dan bila mana kita istiqomah dalam berzikir menggunakan hati kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawa hati kita kepada zikrul ghaibah atau zikrul hudur. Ya kan? Ya. Zikir hadir. Ya. Walaupun lisan kita tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, tetapi bila mana kita telah sampai pada maqam itu, hati kita akan senantiasa merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa perlu kita paksa-paksa. Ya, tapi itu perlu masa lah kan. Kita kena melalui melalui proses dulu lah. Seperti mana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melalui kehidupan ini secara berperingkat. Ada fase dia, ada peringkat-peringkat dia. Dimulakan dengan zikir lisan, lepas itu naik pada peringkat yang kedua, zikir hati, lepas itu barulah sampai kepada zikir jenis yang ketiga, yaitu zikrul fana atau zikrul ghaibah. Ya, bukan ghibah tetapi ghaibah. Kalau ghibah itu buruk, kalau zikrul ghaibah itu adalah suatu kemuliaan. Ya. Mungkin itulah jawaban daripada soalan Ustadz kita tadi, Ustadz Muhammad Hafiz, ya, hafizahullah. Ya, macam itu para sahabat. Ya. Jadi hidup itu kena santai, ya kan? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah untuk menyiksa kita, untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan kita. Musibah itu adalah untuk meningkatkan kualiti kita di hadapan Allah, meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengoklah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diliputi oleh cobaan, ujian, bukan disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala benci dan tak sayang kepada beliau, malah musibah itulah yang menjadi tanda yang Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi kita. Seperti hadis yang telah selalu saya sampaikan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba aqwaman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mana mencintai suatu kaum, tanda yang Allah cinta adalah dengan senantiasa memberikan musibah. Jadi anggaplah musibah itu sebagai hadiah, sebagai surat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam itu. Ya, kalau para aulia ada musibah itu mereka gembira, dalam hati lah gembira. Jangan pula gembira melalui kata-kata, tak boleh, akan menjadi fitnah di kalangan orang awam. Dalam hati gembira, alhamdulillah ada peluang besar untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujian, itu tanda bahwa kita adalah seorang yang layak untuk mendapatkan peningkatan, ya, kehampiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang aja kehidupan nih, nikmati aja. Tapi orang yang tak seberapa paham, Allahu Akbar, dia asyik dia berkeluh kesah aja, tiap-tiap hari berkeluh kesah, tak habis-habis keluh kesah dia. Itu tanda yang seorang itu tak seberapa paham tentang hakikat. Kita kena tukar kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Berbaik sangka kepada Allah. Terimalah musibah itu seolah-olah kita sedang menerima hadiah, bingkisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah kecuali sebagai anugerah dan sesuai dengan kapasiti kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa melebihi kapasiti dia. Kita mesti mampu melaluinya. Mustahil kita tak mampu. Kalau kita tak mampu, takkanlah Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian. Ya, baik sangka kepada Allah. Ya. Santailah hidup ini, kena santai, nikmati, ya, relax. Ya. Jangan gopo-gopo lah. Ya. Ada masalah itu santai aja, santai dulu lah. Ya. Anggap tak ada masalah lah macam itu. Ya. Yang menyebabkan kita merasa berat dalam menghadapi masalah adalah apabila kita menganggap masalah itu berat. Sebenarnya tak ada masalah yang berat, tak ada masalah yang berat. Masalah itu mesti sesuai dengan kapasiti kita. Tapi ketika kita telah membayangkan, mengimajinasikan masalah itu sebagai sesuatu yang berat, maka masalah yang sepatutnya, yang pada mulanya ringan sesuai dengan kemampuan kita akan bertukar menjadi sesuatu yang berat. Jadi masalahnya sebenarnya dalam respon minda kita. Cara kita merespon masalah itu. Allahu Akbar. Indah sebenarnya kehidupan ini, indah sangat. Ya, bagi orang yang faham. Ya kan? Ada masalah, jangan fokus kepada masalah. Ya, tapi kita kena fokus kepada apa yang menjadi tujuan daripada masalah itu. Ya kan? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan masalah, suatu musibah misalnya? Tujuannya agar kita dekat kepada Allah. Fokuslah kepada sesuatu yang boleh menghampirkan kita kepada Allah. Masalah itu macam hantu, macam bayang-bayang aja, macam itulah. Macam bayang-bayang aja. Sebenarnya tak wujud masalah itu. Ya, tak wujud. Ya. Tapi ketika mana kita telah mengikat masalah itu dan menganggap sebagai sesuatu yang memberatkan diri kita, ya, yang pada mulanya masalah itu setakat lalu aja sekejap, ya, ianya akan kekal dalam diri kita disebabkan karena terikat oleh, ya, sangkaan kita yang tak sesuai dengan hakikat itu. Ya, boleh ya, insya-Allah. Jadi nikmatilah. Rugi kita hidup nih, ya, susah-susah. Ya, jangan susah-susah lah, nikmati aja. Hidup ini untuk kita nikmati. Ya, bukan untuk membebani diri kita. Ya kan, persediaan makan kita semakin berkurang sebab, ya, kita pergerakan kita dibatasi oleh kerajaan. Nikmati ya, alhamdulillah. Ya, tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya kan. Ya, rezeki itu Allah akan, ya, sampaikan kepada kita sama ada melalui asbab ataupun tidak melalui asbab. Ya. Ada soalan yang kedua daripada saudara kita Muhammad Hafid. Kenapa ada setengah orang yang mendakwa telah memperolehi solat daim lalu meninggalkan solat 5 waktu dan syariat? Di manakah silapnya fahaman mereka? Macam ni. Seseorang yang telah memperoleh kesempurnaan tauhid dan ma'rifah kepada Allah, maka dia akan semakin menjaga, mengagungkan dan menghormati syariat. Itu tanda yang seseorang itu telah sampai kepada hakikat yang sebenar. Adapun bila mana ada seorang yang mendakwa atau mengaku telah sampai kepada kesempurnaan tauhid dan ma'rifah kepada Allah, akan tetapi dia tak jaga solat, tak jaga zakat, demikian juga meninggalkan syariat, itu tanda, sebagai tanda yang dia itu telah sampai kepada, ya, kezindikan. Na'udzubillah. Maknanya zindik lah. Ya. Kesilapan dia terletak pada, ya, kesilapan dia dalam memahami ilmu tasawuf. Ya, mungkin dia memahami bahwa tasawuf mengajarkan bila mana seorang telah sampai kepada hakikat boleh meninggalkan syariat. Na'udzubillah, itu bukan ajaran tasawuf tuh. Ajaran tasawuf adalah ajaran yang senantiasa menjadikan syariat sebagai wasilah, ya, menuju kepada Allah yang wajib senantiasa dijaga sampai bila-bila masa. Ya kan? Ya. Memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut istilah solat itu dalam 2 bentuk, 2 jenis. Allah Subhanahu wa taala menyebut solat itu dalam 2 jenis. Yang pertama adalah solat yang terikat waktu, ya, terikat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat merupakan ibadah-ibadah yang waktu dia telah ditetapkan. Ya kan, demikian juga jumlah rakaat dan kaifiyah dia telah ditetapkan. Itu salat syariat. Ya kan. Adapun jenis salat yang kedua adalah salatud daim. Apa ini maksud dengan as-salatud daim? Yang dimaksud dengan salatud daim adalah kehadiran hati senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fi salatihim daimun, kan dalam Al-Qur'an tuh. Ya, mereka adalah golongan yang senantiasa melakukan salat daim. Apa yang dimaksud dengan salat daim? Kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda yang seorang itu telah sampai kepada salatud daim? Ya, tanda dia adalah senantiasa menjaga salat syariat 5 waktu itu. Ya. Bila mana dia mendakwa bahwa telah sampai kepada salatud daim, ya, tetapi tidak menjaga salat syariat, salat yang masa dia telah ditentukan oleh syariat, itu bermakna bahwa dia telah sampai kepada kezindikan. Nauzubillah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, Al-Imam Malik radhiyallahu taala telah berkatakan, ya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Sesiapa orang yang setakat belajar fiqh aja, mendalami fiqh tanpa mempelajari ilmu tasawuf, maka mesti dia akan menjadi orang fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Dan sesiapa orang yang setakat belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tasawuf aja, tanpa belajar dan mengamalkan syariat, tidak menjaga syariat, maka mestilah dia akan menjadi orang yang zindik, naudzubillah. Dan sesiapa orang yang menghimpun kedua-duanya, barulah dikira sebagai seorang yang telah merealisasikan nilai-nilai agama Islam dengan sebenar-benar. Ya, tetap jaga solat 5 waktu dan hati senantiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Barulah seseorang itu dikira sebagai seorang yang telah mendapatkan kesempurnaan tauhid dan ma'rifah kepada Allah. Ya, bila mana dia menjaga syariat dan menjaga hati dia untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalunya seorang yang mendakwa telah sampai kepada salatud daim dan meninggalkan syariat, itu adalah seorang yang mempelajari tasawuf tanpa bimbingan seorang guru. Atau mungkin dia belajar tasawuf daripada seorang guru, tetapi guru dia ini tak cukup syarat sebagai seorang mursyid. Itu masalah juga sebenarnya. Oleh karena itu para ulama telah menjelaskan tentang syarat-syarat sebagai seorang guru yang boleh kita jadikan sebagai mursyid, boleh kita jadikan sebagai pembimbing dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan tasawuf. Boleh ya, insyaAllah. Ya, saudara Muhammad Hafiz. Ya, jadi kalau ada orang cakap, oh saya dah sampai, dah tak tahu lah sampai ke mana, tapi dia tak jaga solat, tak jaga puasa, tak jaga zakat, demikian juga meninggalkan syariat secara umum, maknanya dia telah zindik lah. Kalau sekiranya seorang yang telah sampai pada peringkat hakikat lah, ahli ma'rifah, boleh meninggalkan syariat, maka orang yang paling layak, orang pertama yang paling layak meninggalkan syariat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau dalam keadaan sakit teruk lah istilah kita, ya, beliau tetap sholat. Malah beliau keluar untuk sholat berjamaah di penghujung hayat beliau. Kalau kita ini baru setakat luka sikit aja, dah berpikir dah kita, tak payahlah sholat ke masjid, sebab kaki saya luka nih, sakit. Adapun baginda Rasulullah SAW luar biasa. Walaupun beliau dalam keadaan sakit teruk, tapi beliau tetap berusaha untuk boleh hadir sholat berjamaah bersama para sahabat. Dan itulah nilai keseimbangan yang diajarkan tasawuf. Ya, keseimbangan antara syariat dan hakikat. Karena ada pada diri kita. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Malik tadi kan. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Macam itulah yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kesimpulannya, kalau sekiranya ada orang yang mendakwa sebagai ahli hakikat, tetapi tak menjaga syariat, orang gila tuh. Ya. Orang yang telah dikuasai oleh iblis dan syaitan serta hawa nafsu dia. Tak boleh kita jadikan sebagai guru tuh, tak payahlah jadikan dia sebagai teman. Kita kena menjauh daripada orang itu.
Sebab itu dikira sebagai orang zindik, na'udzubillah. Ya. Seseorang yang benar-benar ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, seorang wali lah, nampak pada penjagaan dia terhadap syariat. Dia akan menghormati, menjaga, dan senantiasa mengamalkan syariat dengan sepenuh hati. Ya. Dia menjaga syariat itu seolah-olah ya, dia menjaga iman dia lah, sebab ya, kita menunaikan syariat itu untuk menjaga iman kita agar tidak lepas. Ya, agar cahayanya tidak redup lah, tidak hilang. Tapi kalau sholat dah dia tinggalkan, tak berzakat, apatah lagi dia cakap, oh ya, saya sholat ke hati je. Itu iblis tuh. Mana boleh sholat setakat dalam hati je. Ya, sholat itu kan ada rukun dan syarat, ada gerakan. Seperti mana yang telah disebut oleh para ulama kan. As-salatu lugatan ad-du'a. Wastilahan aqwalun wa af'alun. Ya, muftatahatun bit-takbir, muhtatamatun bit-taslim, bisyara'ita makhsusatin. Seperti itu kan definisi sholat. Jadi tak ada istilah sholat di hati. Setakat itu aja. Oh, tak ada. Karena ada dua-dua sekali. Sholat zahir dan sholat hati. Tak boleh satu aja. Apa maksud daripada sholat hati? Ya, zikir kepada Allah. Tapi bukan bermakna meninggalkan sholat syariat. Tetaplah sholat syariat itu wajib. Ya, sholat syariat itu wajib. Ya, ke atas siapapun daripada golongan mukallaf. Macam itu. Jadi jangan tertipulah ya, oleh orang yang mendakwa diri sebagai wali misalnya, tapi tak jaga syariat, itu tipu. Itu dajjal itu. Ya, orang zindik, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin ada soalan yang lain daripada sahabat. Di sini ramai kawan-kawan saya nih, sahabat-sahabat, guru-guru saya. Ya, selamat bergabung Teteh Mutia Abdul Razak, ya, sahabat dan guru kami dulu belajar ke Mesir. Siapa pula ini? Ya, ramai juga. Datin Zainab pun hadir nih. Ramai juga yang saya tak kenal. Oh, ada sahabat saya, Ustadz Hasan Asy'ari, ya, Syekhul Ma'had, sahabat saya. Ada juga Kiai ya, Abdul Latif, Masya Allah. Ada Abu Ahmad Al-Idrus, ya, Syedil Habib, Da'watak. Ya. Macam tu. Ada soalan yang lain nggak? Kalau ada soalan lain, bolehlah kita semakin memperluas pembahasan kita tentang tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan ilmu yang aneh-aneh ya, seperti yang terkadang disalahfahami oleh masyarakat. Tasawuf itu adalah ilmu kebatinan misal. Ilmu macam mana, bagaimana cara kita untuk boleh mengesan benda-benda kita yang hilang, atau mengesan di mana harta karun, di mana kita kena jumpa dengan wali itu. Na'udzubillah. Ya, tasawuf itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang akhlak kan. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidi ya, Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq beliau. At-tasawufu kulluhu akhlaq, kata beliau. Faman zada 'alaika bil akhlaq, zada 'alaika bit tasawuf. Ya. Seluruh rangkaian ajaran tasawuf itu adalah ajaran tentang akhlak, budi pekerti. Ya. Sesiapa orang yang budi pekerti dia semakin bertambah, maknanya ya, pemahaman dia dan pengamalan dia terhadap tasawuf semakin bertambah. Tapi kalau ada orang yang cakap tasawuf hakikat dia tinggi setinggi langit, ketujuh misal, sampailah Sidratul Muntaha misal katalah kan. Ya, tapi akhlak dia macam Fir'aun. Oh na'udzubillah, mananya dia Fir'aun lah tu. Ya, penipu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah misal. Tengoklah baginda Rasulullah SAW, luar biasa. Makhluk yang paling arif billah. Makhluk yang paling takut kepada Allah. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tengok akhlak beliau, Allahu Akbar. Ya, beliau berada pada ya, kemuncak sifat tawadhu. Dalam setiap gerak-gerik beliau. Beliau berjalan senantiasa tunduk, tapi bukan tunduk macam biasa, maksudnya ya, menandakan atau menzahirkan sifat tawadhu. Ya, demikian juga duduk bersama para sahabat tanpa adanya perbezaan. Apa dia, tak ada tempat-tempat khos lah, sama duduk di lantai lah macam tu.
Demikian juga makan bersama sahabat satu dulang, kalau istilah kita dulang, talang, talang ke talang. Ya. Ya. Tak pernah pun beliau cakap, tepi, saya kena guna pinggan khas, saya tak boleh bercampur dengan orang. Nah, beliau bersama para sahabat. Ya kan? Luar biasa sifat tawadu baginda Rasulullah SAW. Demikian juga para aulia, semakin bertambah ma'rifah mereka, dan ma'rifah itu adalah ma'rifah yang sahihah, maka akan nampak pada akhlak dia. Ya. Semakin pemurah, ya kan, semakin tawadu, ya, semakin mesra kepada orang. Ya, mesra dalam bahasa Indonesia maknanya akrab lah dengan orang lain. Ya, membuka diri, tidak membatas-batasi. Oh, saya tak boleh jumpa dengan ini sebab ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Saya tak boleh jumpa dengan ini sebab ini adalah peminum khamar misalnya. Saya tak boleh jumpa dengan ini sebab dia ini ada banyak dosa. Nauzubillah. Itu bukan sifat seseorang yang arif billah. Ya, seseorang yang arif billah, dia akan senantiasa membuka diri untuk boleh berinteraksi dengan siapapun. Sebab mereka melihat dan memandang seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dihormati, wajib untuk dicintai, wajib untuk mendapatkan hak mereka masing-masing seperti mana yang telah ditetapkan oleh agama kita. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, yang mencintai antara sesama akan senantiasa disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan Cinta. Oleh sebab itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah dan cintailah seluruh penduduk muka bumi ini, niscaya penduduk langit akan senantiasa menyayangi dan mencintaimu. Dan pada masa ini para sahabat sekalian, kita krisis cinta dan kasih sayang antara sesama. Cinta dan kasih sayang antara sesama. Kita krisis itu. Kalau duit insya Allah semua orang banyak duit lah, kita berbaik sangka aja lah. Tetapi yang kurang itu adalah kasih sayang antara sesama. Betapa ramai kita tengok sahabat-sahabat, jiran-jiran kita, ya, saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan, ya kan? Ya, kita biar aja macam itu. Ya, tak ada rasa peduli dalam hati kita, tak ada ya sifat empati ya antara sesama. Dan itulah yang menyebabkan bumi ini bosan. Bumi ini ya, istilah dia marah lah tuh. Geram kepada kita, geram. Ya, tiap-tiap hari kita injak ya, dengan lumuran dosa ya, dan kesilapan-kesilapan kita ya, tanpa mau peduli kepada orang lain ya, tanpa berbelas kasih kepada orang lain, menyebabkan bumi itu marah ya. Bila mana bumi telah marah, dia perintahlah kepada gunung-gunung untuk batuk. Baru setakat batuk aja tuh gempa kan. Nah, itu adalah batuk yang sedang terjadi di perut bumi atau ya, gunung yang sedang batuk-batuk lah macam itu. Baru setakat batuk aja kan. Ya, jadi kita ini sedang krisis cinta dan kasih sayang. Ya, sebarkanlah cinta dan kasih sayang seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dakwah itu dengan kasih sayang, tak pernah memaksa, tak pernah mencaci, tak pernah memaki, tak pernah menghina. Ya, beliau sebarkan ya, ajaran Islam melalui kasih sayang. Sehingga orang-orang yang pada mulanya benci kepada beliau, ya, orang yang pada mulanya marah kepada beliau, ketika mana ya, mereka melihat bahwa baginda Rasulullah SAW adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Belum lagi baginda Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka telah takluk, ya, tunduk dan tersungkur lalu masuk Islam dan kemudian masuk Islam. Ya. Jadi ajaran baginda Rasulullah SAW boleh menyebar ke seluruh seantero dunia ini, ya, berkat kasih sayang, ya, cinta dan akhlak mulia yang beliau ajarkan kepada para sahabat yang diwarisi oleh para tabi'in, demikian juga sampailah kepada generasi atau generasi-generasi ya para ulama yang telah berjaya menyebarkan Islam ya, ke seluruh penjuru dunia. Ya. Islam tidak mengenal kata hinaan. Islam tidak pernah mengajarkan mencaci, memaki,
ya, menghina. Ya, tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk menghargai. Ya, untuk menghargai pendapat orang lain walaupun mungkin berseberangan atau tak sesuai ya dengan pendapat kita. Ya, itu urusan pribadi dia lah. Tak boleh kita masuk campur, tak boleh kita ikut campur. Tugas kita hanya menyampaikan saja, tak boleh kita memaksa. Lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Menyampaikan ya, sampaikan je dakwah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, selebihnya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita memaksa. La ikraha fid din. Ya, tak boleh kita memaksa, tak boleh kita mencaci, ya, tak boleh kita mengatakan bahwa setiap orang yang telah kita ajak dan tidak mengikuti ajakan kita, kita jadikan sebagai musuh. Tak pernah baginda Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi yang perlu, yang dibutuhkan atau diperlukan manusia saat ini adalah curahan ya, cinta dan kasih sayang. Ya. Sebarkanlah cinta dan kasih sayang antara sesama, insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan cinta dan kasih sayang, maka kehidupan kita akan bahagia. Itulah hakikat kebahagiaan yang sebenar, sama ada di dunia demikian juga di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebab dah tak ada soalan, mungkin setakat inilah yang boleh ya, kita muzakarahkan pada malam hari ini. Semoga kita boleh mengambil pengajaran yang besar daripada apa yang sedang menimpa kita saat ini ya, melalui guru kita yang bernama Syekh Corona, virus Corona. Itu adalah guru kepada kita, mengajarkan tentang ilmu ketuhanan, mengajarkan tentang kebijaksanaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita daripada perkara-perkara yang menjatuhkan maruah kita, menjatuhkan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk menunaikan tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada di dunia demikian juga di akhirat nanti, dan semoga kita dihimpun bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, demikian juga dihimpun bersama ibu dan ayah kita, anak dan istri kita, demikian juga sahabat dan kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.